melanjutkan pembahasan dari Sahih Hadis Qudsi, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-19, hadis yang membahas tentang bagaimana seorang muslim dan muslimah hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelah mempelajari hadis yang mulia ini muncul husnudzon kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal serta taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat dengannya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabiyun jalil, sahabat yang utama, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya jika ia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalaulah dia mengingatku pada dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalaulah dia mengingatku di suatu keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik daripada keramaian mereka. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalaulah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalaulah dia mendekat kepadaku satu hasta, niscaya aku akan mendatanginya satu depa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalaulah dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya nomor 7405, dan lafaz ini milik Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2675. Diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor 3603, dan Ibnu Majah nomor 3822. Hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan pula oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah nomor 3080. Sehingga derajat hadis ini tidak perlu diperselisihkan karena ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah membutuhkan banyak penjelasan, karena bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mendekat kepada hambanya, bagaimana Allah mengingat hamba tersebut, dan banyak lagi yang lainnya. Sehingga semoga kita dimudahkan dalam memahaminya, dan harapannya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan amalan-amalan yang utama. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faidah yang bisa kita keluarkan. Ada 7 faidah yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini. Faidah yang pertama adalah perintah untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama ini terambil dari potongan hadis awal yang mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari ketika menjelaskan potongan hadis yang pertama ini? Firman Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung pada persangkaan hambaku kepadaku. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa memperlakukan hambanya
sesuai dengan persangkaan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada seorang hamba yang dia menyangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menerima amal salihnya, Allah menerima salatnya, menerima baca Qur'annya, menerima puasanya, bahkan menerima talabul ilminya, maka hamba tersebut akan mendapatkan seperti yang diharapkan, maka Allah akan terima. Demikian pula ketika seorang hamba ini mohon ampunan kepada Allah, dia menyangka Allah akan ampuni dosaku karena Allah maha luas ampunannya, maka Allah Subhanahu wa taala pun benar-benar mengampuni dosa orang tersebut. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Demikian pula sebaliknya, kalaulah ada seorang hamba yang dia menyangka bahwasanya dosanya tidak diampuni, amalannya tidak akan diterima, doanya tidak dikabulkan oleh Allah, maka seperti itulah yang akan Allah perlakukan. Maka apa kata Allah dalam hadis yang lainnya, dalam hadis qudsi riwayat yang lain, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. In dhanna bi khairan falahu. Kalau dia bersangka baik kepadaku, maka kebaikan untuknya, dia akan mendapatkan seperti yang diharapkan. Wa in dhanna syarran falahu. Kalaulah dia bersangka buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan pula. Ingat ikhwati fillah, persangkaan itu abstrak, tidak kasat mata, tapi dia pengaruhnya luar biasa. Betapa banyak orang yang amalannya sederhana, tapi dia husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan menerima amalannya. Betapa banyak orang yang melakukan amalan yang tampaknya besar, tapi dia suudzon kepada Allah. Dia berburuk sangka kepada Allah, maka Allah tidak mau menerima amalan tersebut. Sehingga seorang yang melakukan ibadah hendaknya diiringi dengan rasa roja, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menurut penilaian dia amalan itu tidak sempurna. Dan biasa itulah dirasakan oleh orang-orang yang salih. Ketika berakhir Ramadan muncul kesedihan, sepertinya tahun ini aku tidak optimal dalam puasa. Ketika selesai masa-masa ibadah, dia merasa ibadahku ini nggak optimal. Hari Jumat ini aku nggak banyak melakukan amalan kebaikan. Maka saat itu munculkan raja. Semoga yang tidak optimal itu Allah berkenan untuk menerimanya. Dimunculkan harapan itu. Jangan, aduh tahun ini kayaknya nggak berhasil. Jumat ini kayaknya nggak bisa banyak beramal. Tapi munculkan harapan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan tersebut. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Artinya kalau Allah mengatakan Allah sesuai dengan persangkaan hambanya, maka sesuai dengan apa yang kita persangkakan. Namun di sisi lain ikhwati fillah, selain kita memunculkan roja dalam beramal, kita harus mengiringinya dengan rasa khauf, rasa takut. Karena jangan sampai seorang hanya terbuai dengan roja, ya, ini Allah akan terima, yang kemarin juga Allah terima, sehingga dia merasa ujub. Dia merasa amalnya sudah sangat banyak sekali, karena Allah akan menerima seperti persangkaan saya, sehingga akan muncul ujub dan ini akan membinasakan pelakunya. Maka tidak diperbolehkan buruk sangka, tapi juga harap diiringi dengan khauf, dengan rasa takut. Apabila seorang berburuk sangka kepada Allah, maka Allah akan perlakukan dia sesuai dengan apa yang disangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ketika dia menyangka bahwa Allah tidak akan menerima taubatnya, Allah tidak akan mengampuninya, maka seperti itulah yang akan terjadi padanya. Dan ini adalah salah satu sifat munafik. Selalu berburuk sangka kepada Allah. Misalnya ada seorang itu, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ada pengajuan di tempat kerjanya, dia tidak lolos. Ada kenaikan pangkat, dia tidak terpilih. Saat itu hadirkan roja, hadirkan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, oh kayaknya Allah ini tidak ingin aku mendapatkan uang banyak. Tidak boleh seperti ini. Oh ini kayaknya begitu, tidak boleh.
Disitulah ujian bagi kita, bisakah kita menghadirkan husnudzan bahwa pilihan ini yang terbaik untuk kita. Kalau orang itu mendapatkan yang diinginkan, mudah. Tapi bagaimana dia mengharapkan sesuatu dan dia tidak mendapatkan, di situ dimunculkan ini yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Bukan suudzon yang didulukan, tapi pilihan Allah selalu baik untuk saya. Dan inilah sifatnya orang-orang yang beriman. Apa kata seorang tokoh tabi'in di Basrah, Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri, yang wafat tahun 110 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih fa ahsanal amal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dia selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baik amalan mereka. Wa innal munafiqa asa'a dhanna bi rabbih fa asa'al amal. Dan orang-orang munafik, dia senantiasa suudzon kepada Rabbnya, maka buruk amalan mereka. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik dalam Al-Qur'an, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw. Allah akan mengadab munafik laki-laki dan perempuan, musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka ini berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus saw. Bagi mereka adalah kebinaksaan. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masir. Allah melaknat mereka dan bagi mereka ada neraka jahanam yang seburuk-buruk tempat kembali. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ketika menjelaskan surat Al-Fatah pada ayat yang ke-6 itu, jadi orang-orang munafik itu salah satu dosanya adalah berburuk sangka kepada Allah. Itu dia tidak ngapa-ngapain loh, dia hanya buruk sangka saja, masalah hati. Tapi diadab oleh Allah, dilaknat oleh Allah, diancam dengan neraka. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aisarut Tafasir li kalamil aliyil kabir, beliau mengatakan innahum kanu dhannina annallaha la yansurhu rasulahu wal mu'minin. Mereka itu menyangka, orang munafik menyangka Allah tidak akan menolong Rasul dan orang-orang yang beriman. Jadi ketika dakwah sedang dihimpit, tekanan demi tekanan menghimpit dakwah, maka saat itu antum harus memunculkan husnudzon. Agama ini pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Islam akan habis. Pasti ada jalan keluar. Nah, ini orang munafik enggak seperti ini. Adanya aduh habis kita. Selesai cerita. Orang yang beriman meskipun dalam kondisi terdesak, dia selalu berhusnudzon kepada Allah. Allah akan menolong dia. Wala ya'li kalimatahu wala yadhharu dinahu. Allah tidak meninggikan kalimatnya menurut persangkaan orang munafik, dan Allah tidak akan menangkan agamanya. Hati-hati. Kalau kondisinya aman, nyaman, maka husnudzon mudah. Tapi bagaimana kalau kondisi seperti itu? Ingat ketika Bani Israel terkepung oleh pasukan Fir'aun dan di depannya ada Laut Merah. Mereka mengatakan inna lamudrakun. Sesungguhnya kami akan tertangkap oleh Fir'aun dan kita akan dihukum berat karena melawan Fir'aun yang sangat bengis. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna rabbi sayahdin. Sesungguhnya tidak, Rabbku pasti memberikan petunjuk jalan keluar untukku. Jadi orang-orang yang beriman, dia selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tuntutan husnudzon lebih ditekankan ketika kondisi di bawah semacam tadi. Ketika antum menginginkan sesuatu dan tidak mendapatkan, apakah masih terbersit dalam hati antum? Inilah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Dan kita akan melihat nikmahnya setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengancam pula orang-orang munafik yang berburuk sangka tadi dengan 3 lapisan hukuman. Ini lihat, orang munafik itu yang disebutkan dalam ayat ini, dia tidak membunuh orang, dia tidak minum khamar, dia tidak berzina, hanya suudzon kepada Allah. Apa yang mereka dapatkan, kata Syekh Amin As-Sinkiti dalam kitabnya Adwa'ul Bayan fi idahil Quran bil Quran, bila mengatakan bayyana jalla wa ala, Allah menjelaskan dalam ayatnya yang mulia, fi hadhil ayatil karimah, dalam ayat yang mulia ini, surat Al-Fatah di ayat yang ke-6, annahu yujazil musyrikina wal musyrikati wal munafiqina wal munafiqat. Allah menghukum, membalas
orang musyrik laki-laki dan perempuan, munafik laki-laki dan perempuan, bithalasati uqubatin, dengan 3 hukuman. Sekali lagi, mereka tidak membunuh dalam konteks itu. Mereka tidak minum khamr, mereka tidak berzina, tidak melakukan dosa besar, tapi dihukum dengan 3 hukuman. Apa itu? Wahya ghadabuhu, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa la'natuhu, dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa naru jahannam, dan neraka jahannam. Kalau kita ditanya dosa mereka apa tadi? Dosa mereka apa? Suudzon kepada Allah, tidak kelihatan, tapi diancam dengan 3 hukuman: murka Allah, laknatnya, dan bahkan neraka jahannam. Memunculkan rasa roja, harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mengunggulkannya dari khauf, itu ditekankan ketika sakaratul maut. Jadi kadang proporsi khauf dan roja itu berbeda-beda ya. Ketika sakaratul maut, ketika detik-detik seorang tidak bisa melakukan apa-apa, maka di saat itulah seorang harus meninggikan rojaknya daripada khaufnya. Kan kematian orang itu secara umum ada 2 ya. Ada kematian yang bahtah, yang tiba-tiba. Ada kematian yang masih ada tandanya. Jadi ada sakit, bahkan mungkin ada koma. Intinya ada tanda-tanda sebelum dia meninggal dunia. Kalau yang tiba-tiba nggak bisa. Nah, ketika ada tanda-tanda itu, maka antum ingat nih kajian kita hari ini. Saat itulah antum harus mendatangkan rojak lebih tinggi daripada khauf. Sebagaimana perkataan Al-Karmani yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini mengisyaratkan bahwa rojak lebih diunggulkan daripada khauf, terutama ketika seorang menghadapi sakaratul maut yang dia ada tandanya. Ya, kalau langsung meninggal kan nggak sempat ya. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, ketika misalnya seorang mengalami fase-fase itu, ya sempat sakit yang kematian datang melalui sakitnya itu, maka praktekkan ini. Disitulah antum harus husnudzon. Allah akan berikan tempat yang luas setelah kematian. Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan. Allah akan mudahkan perjalanan setelah kematian, dan itu dibangun terus. Jangan ketakutan. Semoga satu kisah dari Hayyan bin Abi Nadhr rahimahullah ta'ala, dan salah seorang tabi'in, ini bisa menjadikan motivasi kita bahwa membangun rojak ketika sakaratul maut itu sangat utama. Kata Hayyan bin Abi Nadhr, dia mengatakan, kharajtu a'idan li Zaid ibn al-Aswad. Suatu ketika aku keluar untuk menyenguk Zaid bin al-Aswad. Falaqitu Wathilah ibnul Ashqa, dan aku bertemu dengan Wathilah bin Ashqa. Wa huwa yuridu iyadatahu, yang dia juga ingin menjenguk sahabat tadi, yaitu Yazid bin al-Aswad. Jadi Hayyan bin An-Nadhr ini tabi'in, mau menjenguk Yazid bin al-Aswad, seorang sahabat, bertemu di tengah jalan dengan Wathilah bin al-Ashqa. Jadi dia juga seorang sahabat. Kemudian fadakhalna alaihi, maka masuklah kami menjenguk yang sakit itu, yaitu Yazid bin al-Aswad. Falamma ra'a Wathilata basata yadahu, ketika Yazid melihat Wathilah bin al-Ashqa, maka dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arahnya. Wa ja'ala yushiru ilaihi, dan dia menunjuk ke arahnya. Fa'aqbala Wathilatu hatta jalasa, maka datanglah Wathilah ini karena dia ingin disalami, maka dia datang hatta jalasa, sampai dia duduk di dekat kepalanya. Fa akhadha Yazid bikaffaihi Wathilata faja'alahuma ala wajhi, dan dipeganglah tangannya Yazid tadi oleh Wathilah, dan dia duduk di dekat wajahnya, artinya mendekat, karena ini di antara adab ya, menjenguk orang sakit itu mendekat di bagian kepala. Karena biasanya orang sakit kan suaranya lemah ya.
Kalau orangnya kan kalau deket kan enak, nggak terlalu ngoyo yang sakit itu ketika bicara. Kan bisa kita tanya ini sakitnya udah berapa hari. Nah, enak diskusinya itu nggak, kan biasanya kan orang lemah gitu ya kalau sakit. Itu mendekat ke arah kepala. Kemudian kata Wasilah, faqala lahu Wasilah, maka Wasilah mengatakan kepada Yazid, kaifa dhannuka billah? Sekarang ini wahai Yazid, bagaimana persangkaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Yazid, qala dhanni billahi wallahi hasan. Aku menyangka kepada Allah persangkaan yang baik. Qala, maka Wasilah mengatakan, fa abshir, maka bergembiralah engkau. Bergembiralah engkau. Kalau sekarang sudah sudah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena dia seorang sahabat. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. In dhanna khairan wa in dhanna syarran. Kalau dia bersangka baik maka kebaikan untuknya. Kalau dia bersangka buruk maka buruk pula untuknya. Intinya ada saat yang mana seorang ini harus meninggikan rojak dari khauf. Di antaranya adalah ketika kondisi sakit, kondisi sakaratul maut, maka dibangun harapan. Dan itu coba dilakukan ya ketika kondisi di bawah, sedang nggak punya duit, sedang nggak banyak ini, banyak tanggungan, maka ingat jangan suudzon kepada Allah, tapi husnudzon. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik, Allah akan mudahkan. Selalu begitu, positive thinking, tidak berprasangka yang buruk. Taib, apabila seorang itu menyangka bahwa dia akan mendapatkan ampunan karena husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tenggelam dalam kemaksiatan, maka ini adalah sebuah kejahilan. Orang yang seperti ini adalah orang yang tertipu dengan harapannya sendiri. Apa kata Ma'ruf Al-Qurhi? Dia mengatakan harapanmu terhadap zat yang tidak engkau taati adalah sebuah kejahilan. Tadi kita sebutkan ya, ketika seorang bertaubat, maka harusnya dia ada harapan diterima, kan begitu. Tapi diiringi juga berhenti. Kalau dia berpikir, ya Allah, atau Allah akan menerima taubatku, kemudian dia tergelincir lagi dengan harapan nanti akan diampun lagi, maka ini adalah orang yang tertipu dengan harapannya. Diterima belum, tapi dia terus melakukan banyak dosa dan kesalahan, wal iyadu billah. Sehingga para ulama mengatakan, barang siapa yang takut kepada Allah, maka dia akan sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Kita tutup poin yang pertama ini dengan mengucapkan ucapan yang sangat indah dari Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya. Beliau mengatakan, laukana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, seandainya cintamu kepada Allah adalah cinta yang tulus, la ata'tahu, niscaya engkau akan mentaatinya, engkau akan ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai kepada yang dicintainya sangat mentaati. Ketika seorang itu mengaku cinta kepada istrinya, apa yang diinginkan istrinya akan dituruti sebagai bentuk kecintaan. Ketika seorang murid mengaku cinta kepada gurunya, apa yang diinginkan oleh gurunya akan dijalankan. Itu hamba dengan hamba. Bagaimana ketika hamba dengan Allah Rabb yang telah menciptakannya. Maka buktikan cinta dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita masuk di poin yang kedua. Faedah yang bisa kita keluarkan dari hadis berbaik sangka kepada Allah adalah menetapkan adanya ma'iyatullah. Menetapkan adanya ma'iyatullah. Menetapkan adanya ma'iyatullah. Pelajaran yang kedua ini terambil dari potongan hadis wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Maka ma'iyatullah yang sudah pernah kita bahas ya, ini sebagai murajaah. Ma'iyatullah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ma'iyatul ammah, dan yang kedua ma'iyatul khasah. Ma'iyatul ammah adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya secara umum, yaitu dengan ilmunya, dengan penglihatannya,
dengan peliputannya. Dan ma'iyatul ammah ini berlaku untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang mukmin atau yang kafir, bahkan seluruhnya. Allah tahu di mana mereka, Allah tahu apa yang mereka lakukan. Ini Allah bersama mereka, Allah mengetahuinya, Allah melihatnya, Allah mengawasi mereka. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran di surat Al-Hadid pada ayat yang keempat, "Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, tsumma stawa 'alal arsy." Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Allah sebutkan hari ini membuat apa sampai terakhir pada hari Jumat. Kemudian di hari Jumat itu Allah menciptakan Nabi Adam, dan di hari Jumat pula Nabi Adam diturunkan dari surga, dan dari Jumat pula nanti kiamat akan terjadi. Jadi disebutkan dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan Allah tahu apa yang keluar dari bumi. Meskipun Allah ada di langit, Allah tahu. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke dalam langit. Kemudian Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Inilah salah satu dalil tentang ma'iyatul ammah, kebersamaan Allah yang umum. Meskipun Allah di atas arsy, tapi Allah tahu apa yang dilakukan oleh hambanya di bumi. Bahkan Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi. Allah tahu semuanya. Inilah ma'iyatul ammah. Kemudian yang kedua adalah ma'iyatul khassah, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang berkonsekuensi. Allah akan menjaganya, Allah akan melindunginya, dan Allah akan menolongnya. Itu konsekuensinya. Tidak hanya tahu, tapi ada pertolongan. Dan ini khassah, ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang waktu itu Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, kalau sederhananya begini ya, supaya kita tahu bagaimana menegangkannya saat-saat itu ya, yang disebutkan dalam surat At-Taubah ini. Jadi posisi, anggaplah Mekah di sini ya, Madinah itu di atas, jadi utaranya Mekah gitu. Secara peta mudahnya begitu. Rasulullah itu tidak langsung berangkat ke utara, tapi turun dulu ke selatan dan berada di Gua Sur itu selama sekitar 3 atau 4 harian di situ. Dan ketika itu, ketika di Gua Sur, maka Rasulullah banyak dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq dan keluarga-keluarganya. Abu Bakar As-Siddiq menemani beliau. Ali bin Abi Thalib itu menjadi pengganti di ranjang beliau, dan itu sangat beresiko karena ketika orang-orang kafir tidak melihat, langsung ditusuk, Ali langsung meninggal saat itu. Dan Ali sempat mendapatkan pukulan sebagai bentuk kekecewaan mereka. Kemudian di rumah, Asma binti Abu Bakar itu menyiapkan konsumsi logistik. Bayangkan 3 atau 4 hari di gua, kan butuh makan, butuh minum. Nah, yang menyiapkan memakannya itu Asma binti Abu Bakar. Sampai beliau mendapatkan gelar Zatu Nikotain. Jadi wanita yang punya 2 ikat pinggang. Jadi ketika itu, mudahnya bahasa kita, beliau punya rantang begitu. Sudah disiapkan makanannya, nggak ada talinya, nggak ada rafia, nggak ada rafia zaman itu. Kemudian beliau hanya punya ikat pinggang, kan biasanya ibu-ibu itu punya ikat pinggang ya untuk mengikat perutnya. Nah, Asma itu punya tali itu, dan nggak ada tali zaman itu. Maka dirobek, talinya dibuat untuk ikat makanan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kejadian itulah menjadikan Asma mendapatkan gelar Datu Nikotain, orang yang punya 2 tali karena nggak punya tali lagi. Dan ini untuk menyelamatkan Nabi SAW. Itulah para sahabat dulu, mereka berjuang untuk Islam dan mereka berkorban dengan semua yang mereka punya. Dan sekarang Islam menunggu kita, apa yang kita berikan untuk agama ini. Kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar Abdurrahman bin Abu Bakar ini tugasnya menjadi intelijen, melihat perkembangan informasi di Mekah.
Karena setelah mereka kecewa dengan Rasulullah tidak bisa mereka tangkap, tidak bisa dibunuh, maka orang-orang Quraisy mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati, maka dia mendapatkan 100 ekor unta. Anggap saja ya, satu unta itu sama dengan sapi hari ini. Sapi berapa sekarang? Anggap saja sama, berarti lebih tinggi harganya. 30-an ya. Atau 40 lah yang bagus ya, 40 juta. 30 lah biar mudah. 30 kali 100 berapa? 3M, ya kan? 3M. Itu hadiahnya. Sehingga orang-orang mencari di mana Rasulullah SAW berada. Karena mereka 3M, subhanallah. Itu bisa buat makan setahun lebih itu. Kalau dapat uang itu. Luar biasa. Maka Abdurrahman tuh ngasih info, ini ada orang yang lagi nyari sebelah sana, diinfokan ke Rasulullah yang ada di Gua Thur bersama Abu Bakar. Sampai suatu ketika ada satu rombongan yang sudah berada di Gua Thur itu. Jadi Gua Thur itu di bawah. Gua Thur itu naik agak tinggi, kemudian turun. Nah, kalau orang lihat kaki itu kelihatan guanya di bawah. Jadi gua itu kan ada kayak cekungan lubang batu begitu. Jadi ada nyekung, jadi dia di bawah, naik dulu kemudian turun. Nah, ketika itu ada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang sudah berada di mulut gua. Kemudian kata Abu Bakar, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat kakinya saja, maka bisa kelihatan kita. Maka Rasulullah mengatakan, yang ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, idh yaqulu li sahibihi. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Artinya Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah turunkan ketenangan untuknya, wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, dan Allah tolong mereka dengan pasukan, dengan tentara yang tidak dilihatnya. Baik, kita teruskan dulu kisahnya. Jadi ketika itu sudah seperti itu, maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakrin, ma dhannuka billah, ma dhannuka, apa persangkaanmu kepada Allah ketika ada dua orang, wa Allahu thalithuhuma, sedangkan Allah yang ketiganya. Sehingga Abu Bakar pun menjadi tenang. Nah, setelah kejadian itu, maka orang-orang ini balik dan Rasulullah meneruskan perjalanan ke Madinah dan sudah aman perjalanannya. Ada sebagian cerita yang tersebar di masyarakat ya, dan ini perlu diluruskan karena menyelisih dalil secara sharih. Di mulut goa itu ada laba-labanya, ada sarang laba-laba, atau ada yang mengatakan sarang burung. Ya, sekitar itulah, karena memang sanadnya nggak jelas. Maka ini salah ya. Ini salah. Yang benar tidak ada apa-apanya secara kasat mata. Lihat, perhatikan ayatnya. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Dan Allah menolong mereka dengan tentara yang tidak mereka melihatnya. Kalau ada sarang burung, ada sarang laba kan kelihatan gitu loh. Kelihatan, itu kan nutupi. Ini enggak kelihatan sekali. Begitu mereka lihat ke kaki, kelihatan Rasulullah dan Abu Bakar ada di bawah, ada orang di bawah. Jadi tidak ada apa-apanya. Yang ada adalah perlindungan Allah yang tidak tampak. Jadi ketika tersebar ada laba-laba, ada ini, enggak, itu semuanya tidak ada riwayat yang benar. Jadi kembali lagi bahwa ma'iyatul khassah adalah pertolongan Allah khusus kepada orang-orang yang beriman. Dan ma'iyatul ammah ini adalah sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa melekat kepada Allah. Sedangkan ma'iyatul khassah adalah sifat fi'liyah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan menolong, Allah akan melindungi, Allah akan menjaga. Kalau tidak, ya tidak Allah jaga. Kebersamaan Allah kepada hambanya tidak berarti bahwa Allah bersama hamba itu, menyatu dengan hamba itu dimanapun dia berada. Ini salah. Sebagaimana perkataan Ibnu Battal, beliau mengatakan, yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, aku akan bersamanya jika ia mengingatku, adalah aku akan menjaganya dan melindunginya. Kata Ibnu Battal, tidak berarti Allah menyertai dengan zat-Nya di tempat hamba itu berada. Jadi pernyataan yang mengatakan Allah menyatu dengan dia ini salah. Yang benar Allah akan menjaga, Allah akan melindunginya. Karena Allah berada di atas langit, Allah berada di atas arsy. Seandainya zat Allah masuk kepada hamba, maka tidak mungkin. Jangankan menampung zat Allah yang maha besar, yang maha agung, arsy saja dimasukkan ke tubuh seorang hamba akan hancur. Arsy-nya, makhluknya saja nggak bisa muat. Malaikat pemikul arsy Allah, ini malaikatnya aja ketika dimasukkan di tubuh hamba nggak kuat, hamba itu pecah. Gimana? Yang jaraknya 700 tahun pundak sama cuping telinganya. Apalagi Allah yang maha kuasa, yang maha besar. Jadi yang benar bahwa ma'iyah ada dua tadi. Apa yang pertama?
Ma'iyatul amah ya dan ma'iyatul khasah. Iya, taib. Kemudian pelajaran yang ketiga, keutamaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Poin ini diambil dari potongan hadis, fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Maksudnya, apabila seorang hamba dia mengingat Allah Subhanahu wa taala kesendirian di dalam hatinya, maka Allah akan mengingatnya dengan cara memberikan pahala yang tidak diketahui oleh seorang makhluk pun, karena dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk mengingat Allah, bagaimana sih bentuknya itu? Yang menyendiri dia ingat kepada Allah, di antara bentuknya adalah dengan membaca Al-Qur'an, dengan berzikir. Maka itu semua adalah bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, dan ini adalah bentuk hadis ditafsirkan, dijelaskan oleh hadis yang lainnya ya, dalam riwayat yang lainnya. Ana ma'a abdi idza wa huwa dzakarani. Aku bersama dengan hambaku jika ia mengingatku. Wa taharakat bi syafatahu, dan ketika kedua bibirnya bergerak mengingatku, yaitu berzikir maksudnya, artinya membaca Quran atau berzikir, maka itu yang diantara bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sedikit mengingatkan ya beberapa zikir yang besar keutamaannya yang bisa kita amalkan. Antara aplikasi dari hadis yang mulia ini, salah satunya adalah baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini sebuah kalimat yang ringan tapi besar pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani 'alal lisan tsaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang dia dicintai oleh Ar-Rahman, yang ringan untuk diucapkan tapi berat pahalanya ketika ditimbang pada hari kiamat, yaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Daripada seorang banyak komentar, banyak berkata yang tidak jelas pahalanya, bahkan berpotensi dosa, mendingan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dan itu bisa dilakukan kapanpun. Bahkan ketika seorang sedang berkendara, ketika seorang sedang santai ya, dia otomatis gerak gitu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maka itu bisa dilakukan. Lebih bermanfaat dan Allah akan berikan pahala yang makhluk tidak ada yang tahu, karena dia melakukan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian diantaranya pula subhanallahil azim wa bihamdi. Ini variasi bacaan lain. Man qala subhanallahil azim wa bihamdi, barang siapa mengatakan subhanallahil azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha agung dan segala pujian baginya, ghurishat lahu nakhlatun fil jannah, maka akan ditanamkan satu pohon kurma untuknya di surga. Kita tahu ya, tidaklah ada seorang di muka bumi ini kecuali telah Allah tetapkan apakah dia penghuni surga ataukah neraka. Kata Nabi, ma minkum min ahadin illa qad kataballahu lahu maq'adahu fil jannah aw maq'adahu fin nar. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali telah tetapkan apakah dia penghuni surga ataukah penghuni neraka. Surga neraka sudah ada sekarang, dan surga, terutama surga ya, itu berkembang, tumbuh dia. Ketika ada seorang hamba mengatakan subhanallahil azim wa bihamdi, maka di istananya di surga itu tumbuh satu pohon kurma. Dibaca lagi subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi, tumbuh lagi kurma lagi. Terus seperti itu. Sehingga nanti ketika meninggal dia lihat, subhanallah, rumahku banyak kurmanya. Ya karena banyak berzikir dulu ketika di dunia. Dan bayangkan ikhwah, kalau antum menanam sekarang repot, gali dulu, ngasih benih, harus nunggu, ini langsung tumbuh. Hanya subhanallahil azim wa bihamdi, tumbuh satu. Banyak orang yang suka rumahnya hijau, maka betapa bahagianya ketika penghuni surga dia lihat istananya hijau dengan kurma yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah alhamdulillah dan subhanallah walhamdulillah. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi tamlaul mizan
Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu bisa memenuhi timbangan kebaikan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina sama'i wal ard. Ketika seorang mengatakan subhanallah walhamdulillah saja, belum tambahi dengan yang lainnya, maka itu sudah memenuhi, pahalanya memenuhi antara langit dengan bumi. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, itu penuh pahalanya, sebesar langit dan bumi. Ucapan yang sederhana yang mendatangkan pahala yang luar biasa. Kemudian yang keempat adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang sudah kita hafal. Rasulullah bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu ucapan yang lebih aku cintai daripada apa yang diterbiti oleh matahari, yaitu bumi dan segala isinya. Jadi ucapan itu lebih baik daripada bumi dan seisinya. Kadang orang berpikir, ya seandainya aku dapat rumah, seandainya aku dapat kendaraan, ada amalan yang mendapatkan dunia, nggak cuma rumah, semuanya. Yaitu ucapan apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang kelima, ya, yang terakhir dan banyak zikir-zikir yang lainnya, adalah la haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah bin Qaisin, wahai Abdullah ibn Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah aku memberitahukan kepadamu perbendaraan dari perbendaraan surga? Fakultu bala ya Rasulullah. Kata Abdullah bin Qais, tentu wahai Rasulullah. Kata dia, qul la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ulang dulu ya, ada 5 zikir tadi, ini bisa kita praktekkan. Yang pertama apa tadi? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua, subhanallahil azim wa bihamdi. Dibalik ya, subhanallahil azim wa bihamdi. Taib. Yang ketiga, alhamdulillah dan subhanallah walhamdulillah. Iya, kemudian yang keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kelima, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, banyak sekali. Semoga ini menginspirasi kita untuk melakukan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang banyak berzikir kepada Allah, selain dia akan mendapatkan keutamaan tadi, maka hatinya akan menjadi tenang. Banyak orang itu memiliki banyak harta, tapi hatinya nggak tenang. Dia takut hartanya hilang, dia takut bisnisnya bangkrut, dan ketakutan-ketakutan. Padahal dia punya banyak uang, karena dia tidak mendapatkan ketenangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah, maka hati ini menjadi tenang. Maka hendaknya seorang muslim menjadikan lisannya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah azza wa jalla. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah azza wa jalla. Orang yang terbiasa zikir, ketika dia terkena sesuatu yang spontan, ya, maka yang keluar adalah zikir. Astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar. Itu yang keluar, karena itu yang biasa dia lafazkan. Dan orang-orang yang ketika kaget itu keluar kata-kata yang buruk, maka itulah yang sering dia katakan. Kosakata itu yang sering keluar dari lisannya. Maka kalaulah kita ingin selalu dalam kebaikan, biasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya. Tapi sekarang pelajaran yang keempat adalah keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala di tengah keramaian. Keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala di tengah keramaian. Keutamaan mengingat Allah Subhanahu wa taala di tengah keramaian. Ini sebagaimana disebutkan dalam potongan hadis tadi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Apabila dia mengingatku dalam keramaian, kalau tadi dalam kesendiriannya, sekarang dalam keramaian, maka dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Aku akan ingat dia
dalam keramaian yang lebih baik daripada keramaian mereka. Apabila ada seorang hamba yang dia ingat kepada Allah di tengah keramaian manusia biasa, maka Allah akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik, yaitu keramaian malaikat. Keramaian di tengah keramaian para nabi dan para syuhada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang lainnya, la yazkuruni 'abdun fi nafsihi. Tidaklah ada seorang hamba yang dia mengingatku illa dzakartu fi mala'in min malaikati, kecuali aku akan sebut dia di tengah para malaikat-malaikatku. Wala yazkuruni fi mala'in, tidaklah dia mengingatku dalam satu keramaian illa dzakartuhu fi rafiqil a'la, kecuali aku akan sebut dia di rafiqil a'la, di tempatnya para nabi dan rasul di surga yang tertinggi. Bayangkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang raja di tengah para menteri-menterinya, di tengah rapat besar, rapat penting, rapat yang sangat krusial itu, disebut salah seorang nama rakyat jelata. Ada fulan, dia tinggal di kota ini, di desa ini, yang dia baik, disebut oleh raja di tengah malaikat. Maka seandainya itu diekspos berita, maka itu berarti bukan orang biasa, itu pasti orang penting, karena sampai disebut di sebuah rapat besar. Itu gambaran sederhana antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana ketika ada seorang hamba yang dia disebut oleh Allah di tengah para malaikat, makhluk-makhluk yang suci. Ini fulan, dia sending berzikir, dia tidak pernah absen dari zikir kepadaku, dia selalu membaca Al-Quran, dia di tengah-tengah kesibukannya tidak pernah lisannya kecuali berzikir kepadaku, disebut, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan senang. Maka jangan tertipu dengan sanjungan, pujian manusia di dunia. Sebaiknya kita cari pengakuan, penyebutan Allah di hadapan para malaikatnya. Di antara caranya adalah banyak mengingat Allah di tengah keramaian. Kemudian poin yang kelima yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mencintai para hambanya yang mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mencintai para hambanya yang mendekatkan diri kepadanya. Nyanya yang terakhir N-nya besar ya, karena itu kepada Allah maksudnya. Allah Subhanahu wa taala mencintai para hambanya yang mendekatkan diri kepadanya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, di potongan hadis, wa in taqarraba ilayya bisyibrin, kalaulah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal. Syibrin itu satu jengkal seperti ini. Taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Satu hasta dari ujung sini sampai ke sini. Ini satu hasta. Jadi kalau dia dekatnya jarak segini, maka Allah mendekat satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, kalau dia mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Satu depa itu ukuran panjang 2 hasta ditambah 2 lengan beserta bentangan dada. Jadi segini kan siber, ini sejengkal. Segini apa tadi? 1 hasta. Nah, depa itu segini. Nah, segini nih. Dari ujung sini sampai ujung sini. Jadi 1 hasta plus lengan tambah bentangan dada segini. Jadi lebih jauh lagi. Itu 1 depa. Apa maksudnya? Maksudnya yang disebutkan dalam hadis ini, apabila seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita taqarrub itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah akan mendekatinya dengan rahmatnya, dengan taufiknya, dengan pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmat kepada hamba tersebut sebelum hamba tersebut memintanya. Jadi ketika seorang ini baru melakukan amalan, maka rahmat sudah datang lebih dulu. Karena ini kan baru melangkah sehasta, Allah sudah sedepa. Ini baru 1 shiber, Allah sudah 1 hasta. Jadi antum ini mau berangkat, ini mudahnya ya, mau berangkat ke kajian, itu rahmat Allah sudah turun untuk antum. Buktinya antum datang. Antum mau sholat sunnah, itu rahmat Allah sudah kepada antum. Jadi lebih dulu, lebih jauh, lebih banyak sebelum kita melangkah lebih jauh lagi. Artinya ini motivasi kita bahwa
kita mau mendekat sedikit saja, Allah berikan yang lebih dari itu. Dan ingat, hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Ketika seorang ingin mendekatkan kepada Allah, dia harus melangkah, dia harus berjalan, sehingga Allah pun datang kepadanya. Jadi kembali lagi bahwa rahmat Allah, taufiknya itu datang lebih dulu daripada hamba itu memintanya. Kemudian pelajaran yang keenam, ya, ketaatan yang sedikit dibalas dengan pahala yang banyak. Ketaatan yang sedikit dibalas dengan pahala yang banyak. Ketaatan yang sedikit dibalas dengan pahala yang banyak. Disebutkan di akhir hadis tadi, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Apabila dia datang kepadaku dengan berjalan, maka Allah akan datang, aku akan mendatanginya dengan harwalatan. Harwalatan itu jalan tapi agak cepat. Jadi antara jalan lambat dengan lari itu harwalah. Jadi agak cepat gitu jalannya. Allah Subhanahu wa taala datang lebih cepat dibandingkan dengan hamba yang datang kepadanya. Seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sedikit ketaatan, maka Allah akan membalas dengan pahala yang banyak. Jadi salatnya cuma 2 rakaat, pahalanya dunia dan seisinya. Dia cuma puasa 1 hari, diampunkan dosa 2 tahun. Dia datang dengan pahala yang lebih banyak. Semakin banyak kadar ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka semakin banyak pula pahala yang akan diterimanya. Jadi kalau tadi kita jalan, maka Allah jalan cepat. Kalau kita melakukan 2 rakaat, balasnya lebih banyak. Jadi lebih cepat dan lebih banyak begitu yang didapatkan oleh seorang hamba. Dan seorang hamba yang mendatangi Allah dengan ibadah yang membutuhkan jalan secara hakiki, seperti misalnya jalan ke masjid, kan itu kan ibadah itu. Yang kata Nabi, 1 langkah menghapuskan dosa dan 1 langkah mengangkat derajat. Jalan ke masjid seperti itu keutamaannya. Seorang yang berjalan ke masjid di waktu kegelapan malam, kata Nabi, akan Allah berikan cahaya pada hari kiamat. Jalannya aja ini ibadah loh. Seorang hamba yang melakukan ibadah dalam bentuk jalan, contohnya tadi jalan ke masjid atau tawaf yang 7 kali putaran itu kan pakai jalan itu. Ya meskipun juga boleh pakai ini ya, skuter ya, tapi kan jalan lah intinya. Kemudian juga sa'i yang Safa Marwah itu kan jalan gitu ya. Jalan. Intinya kalaulah dia menggunakan atau mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang membutuhkan jalan tadi, maka Allah akan mendatanginya dengan lebih cepat lagi. Jadi dia mendekat kepada Allah dengan tawaf, mendekatkan diri, maka Allah lebih dekat dengan dirinya. Dan potongan hadis di atas itu hanya sekedar contoh saja. Artinya bukan pembatasan ya. Cara mendekatkan diri kepada Allah tidak hanya jalan, bisa dengan yang lainnya. Dan salah satunya juga bisa dengan melakukan sholat, membaca Quran. Intinya amal ibadah apapun itu mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya hamba dengan Rabbnya ketika dia sedang sujud. Fa'akthirud du'a, maka perbanyaknya doa. Jadi mendekatkan diri seorang hamba itu salah satunya dengan sujud. Dan ingat ya, sujud ini salah satu posisi sholat yang banyak keutamaannya. Yang lain juga banyak sih, tapi salah satunya adalah sujud. Ketika sujud itu adalah waktu terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang itu cinta dengan tokoh yang diidolakan, yang kalau ketemunya harus dibatasin dengan para ajudan dan birokrasi, nah ada waktu dia dekat dengan orang yang dia sangat kagumi itu betapa bahagianya dia bisa berdekatan dengan orang yang dia kagumi, sebelah dia. Seorang itu hamba dengan hamba ya, walillahi matsalul a'la, dan Allah permisalan yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Bagaimana ketika seorang hamba itu saat dekatnya dengan Allah ketika sujud? Kira-kira kata dia ada orang misalnya dia sangat mengagumi tokoh fulan, kemudian kebetulan sholat subuh itu dia berdepetan dengan orang, masya Allah luar biasa ini, kagum dengan orang ini. Dia kira-kira pengen segera pergi atau nyantai dulu lah, pumpung dekat dengan orang ini, kalau perlu bincang-bincang dulu kan begitu. Maka seperti itulah seharusnya seorang hamba ketika sujud, nikmati sujud itu, karena itu waktu terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisikan doa antum ketika sujud terdengar oleh Allah yang ada di arsy, yang ada di langit. Kita hanya berbisik, kita hanya doa, tapi Allah mendengarnya karena dekat.
Dan seorang yang sujud, maka anggota sujud terutama dahi tidak akan dimakan oleh api neraka. Ya, tidak akan dibakar oleh api neraka. Jadi nikmati ketika sujud karena itu waktu terdekat dan banyak keutamaannya. Salah satunya adalah disunahkan kita berdoa. Meskipun tidak harus di sujud yang terakhir ya. Di sujud manapun maka diperbolehkan. Baik, kemudian yang terakhir yang ketujuh, menetapkan adanya af'al ikhtiyariyah Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan adanya af'al ikhtiyariyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetapkan adanya af'al ikhtiyariyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Af'al ikhtiyariyah itu maksudnya Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah berbuat sesuai dengan yang Allah kehendaki, itu af'al ikhtiyariyah, yang tidak dipaksa, yang tidak dipaksa oleh hambanya. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya? Adapun sifat dekat, mendekat kepada sebagian hamba, datang pada hari kiamat, turun ke langit dunia, istiwa di atas arsy, semuanya adalah af'al ikhtiyariyah. Atau kalau bahasa kita tadi adalah sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau Allah ingin menghendaki ya Allah datang, Allah turun, Allah mengampuni dan demikian seterusnya. Jadi Allah punya ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Nama lain sifat fi'liyah itu sifat yang akan terjadi kalau Allah menghendaki, maka itu disebut pula dengan af'al ikhtiyariyah, perbuatan yang ikhtiyari, yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala.